nanya-nanya ya tentang cedera ini bisa kita jawab. Itu bisa langsung aja teman-teman klik di Instagram kita itu @monsphysio MONSPHYSIO, langsung klik di sana. Ini info juga, Bang Ferdi ini adalah salah satu sport fisio. Teman, ini info juga, Bang Ferdi ini adalah salah satu sport fisio di salah satu klub sepak bola Banjarmasin, yaitu namanya Perseban Banjarmasin. Kita mau tahu nih, kapan mulai abang bergabung di salah satu klub sepak bola ini, dan kenapa abang memilih sepak bola, nggak basket ataupun volley? Nah, itu bang jelaskan. Oke, kalau sejak kapannya saya gabung Perseban 2017. Lumayan sih, 3 tahun kan. Sampai 2019 itu event terakhir bareng Perseban, Suratin 2017 nasional. Oke, itu awal gabung Perseban. Tapi sebelum gabung Perseban, saya pernah ikut Prapon futsal. Oh, futsal juga. Futsal Prapon Jawa Barat. Kemudian pegang beberapa klub basket juga gitu. Cuman karena Perseban ini dia adalah perlu fisioterapinya itu bukan tiap hari, jadi biasanya by event aja. Misalkan ada event Suratin kita masuk, ada event B kita masuk gitu. Jadi saya sambil ikut Perseban sambil masuk ke event yang lain, misalkan pegang basket, pegang futsal gitu. Alasannya sih pertama karena mungkin ada kesempatan ya, kebetulan ada rezeki di sana. Dari Perseban juga saya kenal banyak orang-orang baik di sana, sampai bisa kenal sama wali kota, sampai sekarang alhamdulillah masuk bagian dari PSSI, Asosiasi Kota Banjarmasin, berkat Perseban juga. Gitu. Untuk awal mulanya nih bang, apakah diajak atau mengajukan diri? Oh nih, saya nih adalah terapi nih, bisa nih untuk klub ini, apakah gimana bang? Oke, ini informasi buat teman-teman juga. Orang itu tidak bakal tahu kalau kita nggak kasih tahu siapa diri kita kan. Itu yang saya lakukan pertama di 2016. Saya belum lulus, tapi karena saya belum kerja, nunggu liburan, jadi saya perkenalkan diri saya ke Prapon futsal. Dulu waktu itu sama PPD. Oh ya, sama PPD. Saya kenalkan saya itu fisioterapi. Kebetulan pelatih fisiknya itu adalah UNJ, lulusan dari Jakarta. Oh ya. Jadi dia tahu fisioterapi itu apa, dan memang tim perlu fisioterapi. Jadi saya memperkenalkan diri dulu di tim futsal. Di saat saya memperkenalkan diri, saya bertemu dengan salah satu wartawan di Banjarmasin. Itu Bang Idris di Radar Banjarmasin ya. Jadi Radar Banjarmasin, saya ketemu, saya ngobrol bareng, ngobrol terus sampai satu momen dia bilang gini, Fer, ayo bikin tentang cedera. Nanti saya masukkan ke Radar Banjarmasin. Oh itu saya kesempatannya peluang bagus banget. Dari sana akhirnya setiap Senin di upload atau disebarkan tentang cedera dan tentang fisioterapi di koran Radar Banjarmasin gitu. Jadi Bang Idris ternyata dia adalah staf Perseban. Jadi dari Radar tadi, dari Bang Idris tadi, saya bisa masuk Perseban karena beliau. Ini juga nambahin Bang Ferdi ya, awal mulanya saya kenal sama Bang Ferdi itu ketika saya main di Perseban. Itu dikenalkan sama Bang Idris juga. Bang Idris, ketika saya pertama kali cedera, Bang Idris kasih saran, ini gimana nih Den? Saya bawa kamu ke fisioterapi. Nah itu baru awal pertama saya kenal sama Bang Ferdi. Nah di situ saya hampir dirawat dengan aturan latihan, gimana cara penanggulangannya ya kan Bang, biar nggak cedera lagi. Nah kayak gitu teman-teman, itu infonya. Bang Ferdi kan udah lumayan lama ya di Perseban Banjarmasin. Misalkan ada kasus pemain yang kram perut, ataupun biasanya nih yang paling sering itu kram di bagian kaki nih, ya itu biasanya. Itu gimana ya Bang caranya biar selanjutnya kita nggak kram lagi? Apakah ada aturannya? Tidurnya atau makannya, aturannya itu kayak gimana Pak? Jadi kita ngomongin kram ya, kram saat pertandingan. 3 tahun saya pegang Perseban. Dari tahun pertama saya belajar, tahun kedua saya belajar, tahun ketiga saya nggak mau belajar. Saya pengen pemain Perseban nggak mau lagi ada yang kram. Dan alhamdulillah itu tercapai. Karena seperti ini Den,
poin-poinnya karena ini ya. Pertama adalah pola tidur, kemudian makanan, dan minuman. Jadi nutrisi, istirahat, stretching itu sangat berpengaruh sekali buat teman-teman di Persaiban. Tahun pertama saya belum begitu mengenal, jujur saja, ilmu saya sangat kurang di bagian kram ini. Banyak teman-teman Persaiban yang kram segala macam, itu tahun pertama. Tahun kedua mulai berkurang, dan tahun ketiga saya mensiasatinya. Tambah lagi poin terakhir, yaitu dengan rendam es. Jadi tidur tadi harus pokoknya gini. Kalau Persaiban main sekarang, handphone harus kita ambil. Habis makan malam harus diambil. Anak-anak harus tidur. Gitu. Untuk pola tidurnya biar tercapai 7 sampai 8 jam. Kemudian makannya saya ngatur. Saya yang cari makannya. Makanan setelah pertandingan, makanan sebelum pertandingan saya yang pilih. Untuk memaksimalkan permainan mereka, gitu. Kemudian stretching, pemanasan saya yang pegang. Juga untuk biasanya dibantu sama official pelatih. Nah, yang terakhir rendam es wajib setelah pertandingan, khususnya pemain-pemain inti yang mainnya 60 menit sampai 90 menit. Itu yang berlaku rendam es itu yang cedera atau nggak cedera? Semua pemain yang main dan yang cedera atau yang mainnya 60 sampai 90 menit diprioritaskan. Biasanya kalau mau berendam boleh. Gitu teman-teman, infonya kalau kalian yang mau bertanding, pertama jaga pola tidur ya kan Bang, terus jaga pola makan. Terus yang ketiga itu stretchingnya yang kuat, jangan stretching sembarangan gitu kan, itu pengaruh juga untuk karir kita ke depannya. Tentang nutrisi tadi Bang, untuk seorang atlet itu batas tidur malamnya itu jam berapa ya Bang? Terus yang kedua, makanannya itu sebelum pertandingan itu apa aja sih Bang yang harus dikonsumsi ataupun yang harus ditinggalkan, nggak usah dimakan gitu? Oke, untuk tidur kita memang ada teorinya ya. Tidur paling baik adalah 7 sampai 8 jam. Seperti itu. Kalau nggak bisa 7, 6 jam. Tapi untuk atlet yang pertandingan, saya sangat sarankan 7 sampai 8 jam itu harus tidur. Dan makan malamnya sebelum jam 9. Itu berpengaruh buat besoknya soalnya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk makanannya harus dibedakan, teman-teman juga ya harus ingat untuk membedakan makanan sebelum pertandingan sama sesudah pertandingan. Untuk sebelum pertandingan nih Den, sama seperti yang kita di Semarang kemarin, saya selalu ingatkan teman-teman yang bergabung dalam pemain sepak bola atau di tim untuk makan nasinya itu sedikit atau setengah centong nasi, kemudian ayam atau ikan itu boleh 2, kemudian sayurnya banyak, jadi nasinya sedikit. Untuk pertandingan, untuk sebelum pertandingan. Kalau setelah pertandingan boleh makan sebanyak mungkin gak masalah. Tapi tadi sebelum atau lebih baik itu 2 jam sebelum tidur. Jadi biar kerja lagi dulu perutnya, baru dia istirahat. Memang di teorinya bagusnya itu kurang dari jam 9 malam. Untuk tidur jam 9 malam. Kalau untuk makanannya kayak misalkan mau pertandingan itu nasinya sedikit, sayurnya yang dibanyakin ya. Untuk teman-teman juga tahu, saya pernah ngerasain memang berat. Kita ketika mau pertandingan kita harus punya tenaga besar. Kita nih dengan nafsu yang besar, pengen nasi yang banyak, lauk yang banyak, minum yang banyak. Ternyata itu bukan solusi yang baik. Sebenarnya yang kita yang tidak cedera, yang tidak kram, kita sering kram perut atau kram kaki pun kita harus menjaga pola makan tersebut. Pola tidur pun kita harus menjaga. Jangan sementang-mentang kita kuat, kita nggak kram perut, nggak kram kaki, kita merasa kuat lalu kita tidurnya sampai subuh, ataupun kita makan makanan sembarangan sebelum pertandingan. Nah, itu kalian harus ingat, makanan dan pola tidur yang sehat itu akan mengembangkan karir kalian bertahan lama atau kalian akan capek. Ini bisa jadi nih buat teman-teman juga ya. Jadi kemampuan teman-teman misalkan segitu-gitu aja. Bisa jadi masalahnya bukan latihan yang kurang banyak, tapi pola tidurnya, pola makannya yang salah. Itu berhubungan satu sama lain. Jadi ada pepatah gini ngomong, kita adalah apa yang kita makan. Jadi dengan mengatur itu semua, kalau tahu Ronaldo itu makanannya diatur, dia makan nasi, makannya tuna, makannya memangnya banyak proteinnya. Seperti itu. Memang mengatur dari awal
itu adalah satu bentuk modal yang bagus untuk meningkatkan performa. Oh gitu. Berarti makanan itu signifikan banget memforma kita biar lebih baik gitu ya. Kalau sebenarnya Bang, ada nih orang nanya nasi itu sama gorengan itu sebenarnya cocok nggak sih buat atlet? Pertama nasi deh, baru gorengan. Untuk sebelum pertandingan saya sampaikan kurang cocok. Nasinya kalau mau nasi merah. Oh, nasi merah. Jangan yang banyak gulanya, soalnya dia pecah di lambung, susah. Untuk gorengan apalagi. Jadi untuk sebelum pertandingan itu usahakan jangan makan yang goreng-goreng, jangan makan yang es, karbohidratnya sedikit, lebih banyak protein, kalsium dan lain-lain. Kebiasaannya orang khususnya Indonesia ya, gak cuma Banjarmasin, pemain itu sambal nih Bang. Kan biasanya orang nih atlet khususnya kan ya orang Indonesia itu seneng banget dengan sambal ya. Sangat sulit menjauhi dengan sambal. Kenapa itu harus sambal? Apakah bisa diganti misalkan dia suka sambal, dia harus diganti dengan makanan yang lain kayak gitu Bang? Kalau untuk pertandingan iya, saya sangat menyarankan tadi jangan yang sambal-sambal, jangan yang dingin-dingin, jangan yang banyak karbohidratnya. Jadi tahan dulu untuk sebelum pertandingan saja. Kalau sudah pertandingan udah mau makan apa aja boleh lah, apa aja. Karena memang terkuras energi kita kan, perlu rebuild energi lagi di badan. Jadi boleh setelah pertandingan makan apapun untuk meningkatkan energi lagi. Tapi sebelum pertandingan harus tahan. Oh iya. Nah, jadi sebelum pertandingan ya teman-teman makannya jangan terlalu banyak makan karbohidrat, terus jangan makan sambal, jangan makan gorengan, apalagi minum-minuman yang dingin ya. Nah itu yang pernah nggak Bang menemukan pasien cedera yang parah banget? Oke, kalau buat di klinik ya, kalau di klinik paling parah patah multiple fracture. Jadi multiple fracture sama ruptur ligamen jadi satu. Jadi kecelakaan, tulang betis patah 2, tulang paha patah, kemudian ligamennya putus. Nah itu paling parah. Jadi operasi, kemudian datang ke kita udah 3 bulan setelah operasi. Jadi aduh, pengorbanannya luar biasa. Itu kalau di klinik. Kalau di lapangan, selama pegang perseban ada sih patah tulang paha karena dia umurnya masih muda. Oh, masih muda. Itu harus ekstra banget ya Bang, nanggulin seperti tadi patah kaki. Perlu waktu untuk penyembuhan. Ada gak nih Bang tips atau cara atau latihan di rumah lah yang mengurangi resiko kita terkena cedera? Ini bagi yang belum kena cedera nih ya Bang. Oke. Jadi ini buat teman-teman juga, cedera itu ada 2 deh. Ada yang kontak sama non kontak. Kontak itu tidak bisa kita hindari. Itu adalah istilahnya resiko seorang pemain. Ya, resiko seorang atlet memang seperti itu. Cedera kontak. Nah, yang sekarang kita upayakan untuk mencegah cedera ini adalah yang non kontak. Gimana caranya? Misalkan kita heading, landingnya ankle-nya ke dalam, cedera ankle gitu kan, banyak gitu kan. Cedera yang memang kita nggak kontak, tiba-tiba landingnya salah, sakit lutut gitu. Bisa kita hindari dengan program paling gampang itu adalah penguatan. Penguatan lutut, penguatan sendi panggul gitu. Jadi semuanya. Kemudian jangan lupa untuk penguatan core juga, itu untuk mencegah. Tapi untuk spesifik cedera itu ada programnya masing-masing. Jadi untuk regional aja kita paling bagus memang core. Core exercise, kemudian panggul, kemudian lutut, paha. Sebenarnya semua sih ya. Untuk penguatan-penguatan, maka dari itu sebenarnya untuk teman-teman yang fokus untuk menjadi seorang atlet atau atlet profesional, jangan cuma latihan di lapangan, latihan gym. Karena gym juga berpengaruh buat keseimbangan mereka, buat power mereka seperti itu. Jadi 2 latihan lapangan dengan pelatih dan gym memang sangat membantu satu sama lain. Pertanyaan terakhir ini Bang, suka dukanya jadi seorang fisioterapi itu apa sih Bang? Sebenarnya lebih banyak sukanya sih Dan daripada dukanya. Dukanya itu lebih ke mental sih sebenarnya. Mental, tahu sendiri kan di Banjar memang tradisionalnya orang-orang lebih mengenal tukang urut. Mental khususnya saya ya, saya pribadi itu masih kadang dianggap pasien tukang urut gitu. Sedangkan kan kita berbeda. Banyak, nggak sedikit sih yang ngomong gitu. Dukanya sih lebih ke arah sana. Duka juga sih kalau misalkan pasiennya
belum sembuh, misalkan karena suatu hal, apakah misalkan pasien sibuk segala macam, jadi programnya tidak sesuai. Sedangkan kalau cedera, misalkan cedera lutut, sekali treatment itu saya yakin nggak bisa sembuh. Iya. Nah, perlu waktu. Dulu aja kan kemarin waktu cedera ankle kita perlu waktu 2 minggu. Iya betul. Untuk cedera ankle aja. 1 bulan nggak ada aktivitas sama sekali. Sama sekali tidak ada aktivitas, itu khusus untuk latihan ankle aja. Sama seperti itu. Kadang orang pengen hasilnya cepat. Dan saya juga berkali-kali sebenarnya mengedukasi teman-teman untuk cedera itu tidak bisa seperti kita minum obat anti nyeri, hilang nyerinya tidak bisa. Perlu waktu untuk progres otot. Rupanya lebih ke sana. Pasiennya belum sembuh gitu ya, sama tadi sering dipanggil tukang urut gitu ya. Sukanya sih lebih seperti ini. Dulu saya pernah pegang Douglas Faker, pemain Barito Putra. Dulu ingat banget dia cedera selangkangan. 2 minggu target tim dokternya. Jadi kemarin saya ke apartemennya dia, eksklusif ke dia, treatment 2 minggu full tiap hari. Terus harus main, cepat mainnya gitu kan. Iya udah kita terapi ya, gitu. Kita fisioterapi rutin pokoknya. Manajemennya setuju. Douglas Fakernya juga dia mau privat gitu, dia nggak mau dia ke klinik soalnya nggak fokus katanya. Jadi saya yang sana. Oke, kita kerjakan 2 minggu full. Tiba-tiba nggak sampai 2 minggu, 10 hari. 10 hari, Fer, terus 10 hari. Soalnya itu jalan seminggu. 3 hari lagi, Fer, saya harus main pertandingan ini. Pelatih perlu, oke. Saya sia-siain karena kondisi badannya bagus banget waktu itu ya. Proporsionalnya bagus dan saya lihat perkembangannya bagus nih. Udah kita coba, kita latihan rutin, bisa main dia, yakin bisa main. Saya bilang kan, yakin. Saya juga lihat gerakannya, oh ini bagus kok gerakannya, nggak ada masalah. Lari, sprint pendek, lompat, pijang segala macam aman. Aman, dia main starting line up, kemudian main, cetak gol. Oh itu bahagianya sekali. So bahagia sekali, dia cedera, nggak bisa ngapa-ngapain, nendang segala macam susah. Di treatment bisa main lagi, itu bahagianya ya di luar. Nggak sebanding lah, pokoknya kalau cuma dapat uang aja ya itu sudah biasa mungkin ya. Semua orang bisa, tapi prestise yang didapatkan setelah pemainnya bisa on fit lagi, kemudian cetak gol, itu luar biasa. Iya betul. Sukanya lebih ke arah sana. Benar juga. Sesuatu itu nggak ada yang instan ya, perlu proses. Saya dulu juga pernah, kata saya yang cedera kemarin. Saya itu hampir 2 minggu ya kita ya Bang. Terus 1 bulan tidak ada aktivitas. Sedangkan tim sangat menginginkan untuk bermain karena di situ masih ada, di grup itu ada 3 laga lagi. Itu semuanya penting. Dan itu saya untuk menahan diri. Pilihannya cuma 2. Kamu main besok tapi kamu akan cedera selamanya, atau kamu fokus dulu sama cedera kamu, diobatin semuanya, di terapi semuanya, nanti kamu kembali normal. Nah pilihannya itu, saya ambil pilihan kedua, dan sekarang alhamdulillah sampai sekarang saya pun nggak ada cederanya sama sekali. Alhamdulillah bisa aktivitas normal kan, ankle nggak ada lagi. Nah begitu. Oke, terima kasih khususnya Bang Ferdi meluangkan waktunya dan memberikan edukasinya. Sekali lagi terima kasih. Sekali lagi kalau kalian pengen tahu info cara pencegahan atau sudah kena cedera, kalian bisa infonya di Mons Physio, Instagramnya nanti saya ini ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.